Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Materi yang kedua, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah SWT yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna 99. Di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pengertiannya, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti Allah SWT itu Esa. Esa itu satu atau tunggal. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Muhammad dalam kurung itu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mati. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah SWT dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Misalnya, menyakiti orang lain. Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah SWT. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, tidak berlebihan. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah, dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang sedang membutuhkan. Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri.
mengandung arti Allah SWT itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Contohnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah. Al-Ahad artinya Yang Maha Esa, mengandung arti Allah SWT itu Esa, Yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah SWT mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran. Allah SWT menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT? Caranya dengan meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah SWT. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab Allah SWT membawa ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah SWT. Coba dilihat gambarnya, gambar anak sedang beribadah, sholat, dan berdoa. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya di gambar, anak saling bersalaman sesama teman. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Jika kita memelihara hewan, kita harus merawatnya, memberi makanan. Kalau kita menanam bunga, ya menyiraminya, memupuknya. Yang terakhir, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya,
Anak laki-laki sedang memotong kuku. Anak perempuan sedang berhias, hendak pergi ke sekolah. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.